Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Waalaikumsalam. saudara-saudara hari ini? Baik, Pak. Baik, Baik, Bapak. Pak. Alhamdulillah baik, Masih Pak. semangat? Alhamdulillah sehat. Masih Masih. pagi, Pak. Ya, Semangat. alhamdulillah, mudah-mudahan Selamat masih pagi. semangat ya. Karena pada hari ini saya akan mau memberikan materi terkait pengantar ilmu sosial. Nah, di materi pembelajaran pengantar ilmu sosial ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari background di sini itu ada tombol on dan off. Mungkin saudara-saudara di sini ada yang tahu maksud dari background ini sama tema hari ini? Tidak ada yang tahu? Belum, Pak. Mohon pencerahan. Belum, Pak. Belum. Apa ya, Pak? Ya, itu, Pak. Baik. Ya. Nanti saya akan menjelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang hakikat ilmu. Dalam ajaran Islam itu juga dijelaskan ada 4 tingkatan ilmu agama, yaitu yang pertama itu adalah syariat, yang kedua adalah tarekat, ketiga makrifat, dan terakhir adalah hakikat. Jadi hakikat ini adalah levelnya yang paling tinggi dan di sini ada ilmu. Jadi ilmu di sini diasumsikan adalah sesuatu yang bisa membimbing dan menyempurnakan kehidupan suatu manusia itu sendiri. Nah, kaitannya dengan background di sini ada tombol on dan off. Itu artinya apa? Jika manusia di sini tidak memiliki ilmu, maka kehidupannya akan hampa. Dia tidak akan memiliki keterampilan apapun. Jadi kurang lebih seperti itu, saudara-saudara. Baik, untuk selanjutnya nah, di sini kita akan melihat berpikir mencirikan hakikat manusia. Dan karena berpikirlah dia menjadi manusia. Itu menurut Suarias Sumantri tahun 1993. Maksudnya di sini adalah seperti ini, saudara-saudara. Berpikir mencirikan hakikat manusia karena pada dasarnya setiap manusia itu ketika dia hidup, dia selalu berpikir. Semakin dia berpikir, semakin dia ingin memecahkan suatu masalah, maka apa? Memori yang ada di otaknya itu semakin berkembang. Berbeda ketika seseorang itu hanya kegiatannya itu tidur-tiduran, tidak melakukan aktivitas, tidak memiliki dasar ilmu dan lain sebagainya, maka otaknya, volume otaknya itu akan mengecil. Dia tidak akan memiliki sesuatu di dunia itu. Dan dunia itu merasa sempit sekali. Dia tidak memiliki sesuatu hal yang sekiranya ingin untuk men-challenge dirinya sendiri, untuk berkembang. Maka dari itu, manusia itu ketika dia hidup, hakikatnya manusia itu untuk berpikir. Berpikir tapi menggunakan ilmu. Jika manusia tidak menggunakan ilmu, maka nanti manusia di sini akan melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian, selanjutnya di sini adalah ilmu adalah buah pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di dunia. Dengan ilmu, seseorang memiliki sebuah teori dari mengapa sesuatu harus terjadi. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah mungkin ketika kita masih kecil, kita diajarkan oleh orang tua kita bagaimana kita untuk menggunakan tangan kanan kita ketika melakukan aktivitas apapun, khususnya makan, mandi, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah berpikir di situ. Kenapa harus tangan kanan dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita berangsur-angsur dewasa, kita menemukan suatu ilmu yang mana bisa dikaitkan sama ilmu agama dan lain sebagainya. Ternyata tangan kanan itu kalau dikaitkan sama ilmu agama, ternyata tangan kanan itu adalah
tangan yang lebih baik daripada tangan yang sebelah kiri. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita melihat sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di depan mata kita atau yang terjadi di lingkungan kita atau hal-hal yang baru, kita harusnya itu mampu mengaitkan atau mengkaji fenomena tersebut dengan ilmu. Jadi kenapa kok ini bisa terjadi, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu saudara-saudara. Mungkin ada yang ditanyakan dari slide ini? Atau Cukup, ada Pak. yang masih belum paham? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini ada 3 ilmu yang mana nanti dari slide ini nanti ada tugas sebetulnya, walaupun masih ada 1 slide lagi. Yang pertama di sini kita bisa melihat ilmu rasionalisme. Nah, apa ilmu rasionalisme? Ilmu rasionalisme itu adalah ilmu kebenaran yang menjadi pengetahuan diperoleh dari logika. Jadi contohnya seperti ini. Saya ambil contoh yang paling gampang saja. Ketika kita berkendara di siang hari atau jalan-jalan di siang hari, itu kan matahari sangat terik sekali. Rata-rata orang itu ketika jalan di siang hari, kulitnya itu berwarna lebih gelap atau hitam lah dan lain sebagainya. Kemudian berkeringat atau bahasa sekarang itu ya Bapak Ibu atau saudara-saudara itu glowing, kan seperti itu. Nah, itu kan menurut akal pikiran kita, logika. Kenapa orang itu kok siang-siang jalan, kemudian setelah kembali kok kulitnya bisa glowing, kan seperti itu. Itu adalah rasionalisme. Jadi dia bisa menyimpulkan sendiri. Oh, jadi kalau saya datang jalan-jalan siang-siang, itu kemudian pulang-pulangnya nanti kemungkinan akan glowing. Nah, kalau orang itu memiliki rasa yang lapar, haus akan ilmu, orang-orang tersebut itu pasti akan mencari sebab akibat. Nah, sebab akibatnya ini itu nanti bisa dikaji dalam ilmu empirisme. Apa empirisme? Pengetahuan yang didapat melalui pengalaman secara langsung. Nah, dia akan melakukan percobaan dengan tidak menggunakan percontohan orang lain, tapi dia sendiri. Tapi sebelum dia melakukan praktek jalan siang-siang, dia sudah memiliki ilmu dasar, yaitu beberapa teori-teori yang berkaitan terkait keringat yang keluar di siang hari. Nah, ternyata ketika dia melakukan praktik secara mandiri, dia juga kulitnya juga akan hitam, kemudian glowing atau bahkan kusam. Nah, ternyata apa? Secara teori bisa kita lihat bahwa di atas jam 10 siang, maka matahari itu tidak menyinari bumi itu vitamin D, tetapi sudah ke hal-hal yang sifatnya merusak. Jadi ketika orang itu berjemur di pagi hari dari jam 7 sampai jam 10 itu masih bisa mendapatkan vitamin D. Nah, tapi setelah itu disarankan manusia itu tidak melakukan kegiatan di siang-siang karena nanti bisa mengakibatkan dampak negatif bagi tubuh manusia itu sendiri. Nah, dari rasionalisme dan empirisme ini itu nanti ada 2 gabungan, 2 ilmu ini akan digabung menjadi sebuah metode keilmuan. Nah, metode keilmuan ini yaitu adalah metode yang ilmu rasionalisme digabung dengan empirisme. Jadi dari logika kemudian dikaitkan sama sebuah ilmu dan teori-teori yang nyata, kemudian ditarik garis merahnya, ternyata memang ada satu kesinambungan. Jadi bukan hanya logika-logika saja yang dipermainkan oleh seseorang. Karena jika seseorang itu hanya menggunakan logika-logika dan logika saja, maka orang itu tidak akan mendapatkan sebuah titik kebenaran. Karena apa?
kebenaran itu diperoleh dari sebuah ilmu. Jadi seseorang semakin tinggi ilmunya, maka juga tingkat kebenarannya atau tingkat pengalamannya juga semakin bisa dikategorikan itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, untuk masalah tugasnya ini nanti kita akan bahas di terakhir karena masih ada slide. Untuk di slide yang ini, saudara-saudara, apakah ada pertanyaan dari dasar epistemologi ilmu ini? Masih belum, Pak. Masih belum. Iya. Oke. Kemudian ini adalah slide yang terakhir. Nah, coba saudara-saudara lihat di sini, kira-kira dari background yang saya tampilkan di sini sama bagan-bagan yang ada di sini, ada kaitannya atau tidak? Terus kenapa kok ilmu itu saya taruh di paling atas, kemudian warnanya kok hijau? Ayo, ada yang bisa menjawab, saudara-saudara? Saya coba ya, Pak. Mungkin Ada, Pak. Boleh saya coba? Mungkin, monggo Bu. Ya. Kenapa ilmu ada di atas? Karena ilmu bisa membuat manusia membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Itulah kenapa manusia ditaruh di tengah, kemudian buruk dan baik ditaruh di samping karena merupakan faktor yang bisa mempengaruhi manusia. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Jawabannya betul sekali. Jadi di sini kita bisa melihat dari materi di slide ini yang tentang dasar aksiologi ilmu, kita bisa amati kenapa manusia sama saya kok ditaruh di bagian yang tengah dan berwarna putih. Karena pada hakikatnya manusia itu ketika dia lahir, saya tidak berbicara di agama yang lain, di Islam itu semua manusia ketika dia lahir itu adalah fitrah, suci semua, Bu. Jadi seperti itu. Makanya ketika ada kata-kata ketika anak kecil itu lahir itu seperti kayak kapas, tinggal bagaimana orang tuanya itu menulis pena di atas kertas tersebut. Nah, kenapa saya memberikan gambar ilmu itu berwarna hijau? Karena hijau itu melambangkan arti ilmu pendidikan di Arab. Jadi seperti ini, manusia kenapa kok sekarang itu di dunia pendidikan ditekankan oleh Mas Menteri itu kayak dosen harus studi lanjut ke S3 dan lain sebagainya, bahkan informasi yang saya dapat itu jika dosen baru masuk ke kampus jadi dosen baru, kemudian kalau jenjangnya itu lancar dan lain sebagainya kurang lebih 10 tahun dia sudah bisa menjadi profesor. Nah, artinya apa? Bagaimana untuk menjadi seorang profesor? Itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya yaitu salah satunya adalah mendapatkan sebuah ilmu. Bagaimana mendapatkan ilmu? Salah satunya yaitu adalah bisa dari Tridharma, kemudian itu nanti studi lanjut, bisa mengikuti workshop, kemudian bisa mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Nah, semakin manusia itu mendapatkan ilmu yang baik dan yang positif, maka circle kehidupannya juga ikut mengikuti hal-hal yang baik. Jadi seperti itu. Begitu juga sama dosen, ketika dosen itu ruang lingkupnya itu baik, maka dosen itu juga semakin berkualitas. Pendidik pun, baik itu guru, dosen, maupun profesor, dan lain sebagainya, kalau circle lingkungan pendidikannya itu positif, dia juga akan menjadi positif. Sama seperti ketika hari ini kita mengikuti pekerti. Tapi ketika manusia itu tidak memiliki dasar ilmu, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai dasar ilmu maupun pengetahuan, maka dia akan bebas melakukan apapun yang menurut dia itu adalah baik. Jadi seperti itu. Dia tidak melihat dimensi orang lain, tidak melihat
apa ya, perasaan orang lain, dia hanya melihat dirinya sendiri untuk memuaskan hasrat, naluri, nafsu, dan kebutuhan dia sendiri. Akhirnya nanti yang terjadi adalah hukum rimba. Jadi seperti itu. Maka dari ini pentingnya manusia mempunyai ilmu. Seperti hari ini kita melakukan tatap muka, itu kita selain sharing juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kemudian nanti aplikasikan di perguruan tinggi atau instansi seperti itu. Baik, saudara-saudara, ini slide terakhir. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya memberikan tugas. Maaf, Pak. Tidak ada, tidak ada, Pak. Tidak ada, Bu Anggun. Sudah Pak, sudah cukup jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk tugasnya di sini nanti tolong jelaskan kembali menurut Anda pengalaman metode keilmuan yang Anda alami sendiri. Nah, artinya nanti yang Anda lakukan di setiap harinya dan Anda rasakan itu tolong nanti dijadikan tugas resume, kemudian dimasukkan ke e-learning kampus seperti itu. Nah, nanti di minggu ke depan atau pertemuan selanjutnya nanti kita akan presentasikan tiap mahasiswa itu nanti maju ke depan mengutarakan hasil temuan-temuan yang ditemukan oleh kalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya terkait tugasnya? Bisa Paham, Pak. Pak. Baik, alhamdulillah kalau kayak gitu. Baik, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan di materi selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Yusri. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, selamat kepada Pak Yusrianto sudah Ya, melaksanakan Pak. kelasnya. Berikutnya kami persilakan pada Pak Gumono untuk memberikan masukan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Nadi. Pak Yusri, saya konfirmasi dulu karena di tautan itu RPS Bapak belum ada. Oh, iya Pak. Ya. Sudah saya posting Pak. Iya, tapi Oh ya, nanti saya posting ulang Pak. ya, Oke. Bapak mengajar mata kuliah apa ini? Mata kuliah pengantar ilmu sosial di Prodi Pendidikan Ekonomi Bapak. Pengantar ilmu sosial di Prodi Pendidikan Ekonomi. S1 ya? Iya Bapak. Oke, baik. Ya. Beberapa komentar yang ingin saya sampaikan. Yang Bapak ajarkan ini filsafat ilmu. Jadi cukup berat begitu ya. Kalau untuk S1, ini semester berapa? Bapak ngajar di semester berapa? Masih semester 1 Bapak. Nah, apalagi semester 1. Semester 1. Tagihan akhirnya tadi coba boleh tampilkan lagi filannya tadi? Yang mana Ya, maaf Bapak? tampilkan saja PowerPoint-nya. Oh, siap Bapak. Nah, ya, ini. Tugas akhirnya jelaskan kembali menurut Anda pengalaman metode keilmuan yang Anda alami. Ya. Resume, kumpulkan di e-learning. Oke. Nah, yang di resume apa? Gitu. Jadi kayak gini Bapak, temuan yang mereka lihat secara ilmu rasionalisme dan empirisme. Jadi logika mereka itu dikaitkan sama teori-teori yang ada seperti itu Pak. Baik. Namanya resume itu mestinya berasal dari materi yang sudah ada, Pak. Apakah misalnya buku teks kah atau modul kah yang Bapak sajikan? Ya, risalah, resume. Oh iya. Nah, kemudian begini, terjadi salah konsep, ya. Bapak ini materi ini udah jelas di judul materinya dasar epistemologi ilmu, gitu ya. Epistemologi itu berarti hakikat, ya, hakikat dari ilmu. Nah, pada saat yang sama Bapak menyebutkan ilmu rasionalisme, ilmu empirisme. Nah, ini salah konsep.
ini berbahaya untuk semester 1 anak S1 gitu ya, calon sarjana. Pak. Nah, itu mereka belum sampai, Pak. Ya, mereka belum sampai. Jadi berhati-hati pada saat menjelaskan. Di Iya, sini Pak. Bapak nyebut ilmu rasionalisme. Itu rasionalisme itu bukan ilmu, tapi epistemologi. Ya, bagaimana ilmu itu berasal gitu, hakikatnya sebelum ilmu gitu. Jadi hanya menggunakan rasional, rasio. Ya, istilah sehari-hari kita common sense gitu. Iya, Pak. Ya, common sense. Common sense itu artinya hanya berdasarkan otak-atik di kepala saja begitu loh. Iya, Ya. iya, Pak. Kemudian empirisme itu apa yang ada, apa yang terlihat gitu. Nah, contoh kalau rasionalisme itu ada satu orang takut itu berarti tidak berani bergerak, ya tidak berani melakukan aktivitas. Kemudian ditambah satu orang takut, ya ada satu orang lagi yang sama-sama tidak berani melakukan aktivitas, berkumpul secara rasional terkumpullah 2 orang takut gitu. Tapi ternyata secara keilmuan itu tidak terjadi karena empirisnya pada saat di lapangan kita lihat gitu ya. Satu orang takut ditambah satu orang takut itu menjadi 2 orang berani. Itu contoh paling sederhana tentang epistemologi ilmu gitu. Iya. Nah, itu hati-hati sekali. Jadi ini terjadi salah konsep. Kemudian yang kedua, salah konsep yang kedua, Bapak menyebut glowing itu orang yang berkeringat gitu ya. Orang yang berkeringat, kemudian mengkilat itu bukan glowing. Glow itu artinya berbinar, bersinar gitu. Nanti ibu-ibu marah tuh kalau Bapak sebut glowing itu seperti orang yang kepanasan berkeringat gitu. Nggih, maaf Pak, soalnya di Madura ini kan rata-rata kulitnya itu kan sawo mateng, Bapak. Nah, di sini itu sudah Pak, sudah jadi mindset kalau maaf glowing itu orang yang berkeringat tapi tidak bersih gitu itu, Pak. Nah, justru itu. Padahal glowing itu artinya berbinar, bersinar. Ya, bersinar. Berpendar begitu. Berpendar, bersinar. Dan Bapak sebagai ilmuwan, sebagai agent of change nggak boleh mengikuti common sense tadi. Ya, kalau kata orang Madura yang sambil guyon mungkin sambil ditambak ngumpulkan garam, oh kamu glowing gitu. Kemudian itu menjadi rujukan Bapak, tentu salah gitu. Nah, di sini yang perlu berhati-hati. Ya, Pak Yusri. Jangan ikut yang salah, ikuti yang benar gitu. Karena Bapak akan membimbing anak-anak. Begitu, termasuk aksiologinya tadi. Kalau epistemologi itu hakikat, kalau aksiologi itu praktiknya. Jadi dari hakikat itu, sebutlah tadi 2 orang takut dikumpulkan menjadi berani. Ya, 2 orang berani. Lalu apa yang dimanfaatkan dari fenomena itu? Nah, ini aksiologi. Aksiologi ini kalau kita di kelas berarti dari fenomena itu apa yang kita gunakan di dalam pembelajaran supaya terjadi perubahan cara berpikir. Begitu. Ya, jadi mohon cermat, hati-hati karena kalau tidak membuat justru malah kabur gitu loh, bukan semakin jelas. Apalagi anak semester 1 program S1 diberikan pengantar ilmu ekonomi yang disajikan filsafat ilmu gitu. Ya, jadi mohon hati-hati. Kemudian contohnya sekali lagi kalau mengambil contoh itu yang real. Jadi anak-anak itu gampang mencari referensi dari konsep yang dia terima dari Bapak. Referensi itu maksudnya contoh aplikasi di lapangan, Pak. Contoh ke aplikasi di kehidupan begitu. Ya tadi yang paling sederhana saya contohkan, 1 orang takut, kemudian bergabung dengan 1 orang takut menjadi 2 orang berani. Itu contoh paling sederhana. Kalau sis kamling sendirian tidak berani, ngajak temannya yang sama-sama penakut. Kalau sudah berkumpul jadi berani kan? Nah, itu contoh aksiologi gitu. Dan bagaimana kita
melakukan pembelajaran di kelas di topik yang kita sajikan. Kemudian, oh ya, tadi saya juga lupa ya, kalau teman-teman menyampaikan kumpulkan di e-learning atau di kampus ada e-learningnya, saya berharap nanti ditampakkan e-learningnya pada pembelajaran ini. Gitu. Jadi tadi saya juga mau konfirmasi ke Bu Anggun ya, e-learningnya seperti apa begitu. Kalau ini bisa di-embed, bisa dipadukan, bisa di-blend, jadi blended learning, tatap muka dan sekaligus memanfaatkan e-learning, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Gitu. Ya. Ya, Pak. Saya rasa itu Pak Yusrianto ya. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti komentar saya bisa digunakan untuk perbaikan. Gitu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Gumono atas masukannya.